Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radia Mutmainnah. Saya dari Prodi Hubungan Internasional, kelas A, Universitas Mula Warman 2020. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan inti dari paper yang saya kerjakan atau mempertanggungjawabkan tugas summary paper untuk memenuhi nilai mata kuliah Sistem Ekonomi Indonesia yang diampu oleh Bapak Arif Wicaksa, SIP, MA. Jadi, dalam paper ini saya mengambil 2 jurnal dan 3 buku dari sumber yang terpercaya yang secara umum membahas mengenai sejarah atau perkembangan perekonomian Indonesia dari masa ke masa. Karena kelima sumber yang saya ambil ini memiliki pembahasan yang mirip, jadi saya membuat poin-poin secara keseluruhan yang saya bahas di dalam paper saya. Poin pertama yaitu sistem ekonomi adalah cara manusia melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan atau memberikan kepuasan pribadinya. Jadi kata-kata ini diambil dari dalam buku Perekonomian Indonesia 1965 hingga 2018 halaman 1 oleh Tulus TH Tambunan. Kemudian poin yang kedua, sistem perekonomian yang ada di Indonesia harus berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang mana sistem tersebut diberi nama Sistem Pancasila. Poin ketiga, setiap negara mempunyai sistem perekonomian yang berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh ideologi suatu negara dan juga dikarenakan perbedaan budaya serta pandangan politik di setiap negara. Poin keempat, pada masa pemerintahan Orde Lama pada tahun 1950-an, pada dasarnya Indonesia belum memiliki kemampuan untuk melaksanakan pembangunan ekonomi. Persoalan ekonomi yang sangat menonjol pada masa itu erat kaitannya dengan suasana politik, yang mana kita baru saja merdeka. Kita masih sulit mengatur perekonomian yang kacau akibat kondisi keamanan yang tidak stabil. Kecenderungan politik negara kita baru saja terlepas dari cengkraman kolonialisme sehingga tidak mementingkan usaha pencarian bantuan luar negeri. Padahal Amerika Serikat dan PBB telah memberikan isyarat akan pentingnya bantuan modal dan teknologi bagi negara baru merdeka dalam menggerakkan roda pembangunan. Hal ini disebutkan dalam buku Sejarah Perekonomian Indonesia tahun 1996 oleh Yuda B. Tangkilisan, G.A. Ohorela, dan R.Z. Leirisa pada halaman 94. Kemudian poin kelima, pada masa Orde Baru, pada awalnya pemerintah berhasil meningkatkan perekonomian dengan bantuan pembiayaan pembangunan dari luar negeri. Tujuan utama Orde Baru adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui suatu proses industrialisasi dalam skala besar, serta berupaya menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila secara konsekuen dengan melakukan rehabilitasi dan stabilisasi politik dan keamanan. Setelah berhasil menstabilkan keadaan politik dan ekonomi yang sebelumnya pada masa Orde Lama dinilai banyak melahirkan penyelewengan dari hukum yang berlaku, pemerintah Orde Baru melaksanakan pembangunan nasional. Pembangunan nasional dilakukan secara bertahap. Tiap-tiap tahap dilakukan dalam jangka 5 tahun. Setiap tahap pembangunan disebut pembangunan 5 tahun atau yang disingkat PELITA. Selain krisis moneter, penyebab runtuhnya Orde Baru adalah krisis hukum, krisis politik, krisis kepercayaan, dan krisis sosial serta tingginya tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menjadi masalah utama dalam masa Orde Baru. Tepatnya pada bulan Mei 1998, Orde Baru akhirnya runtuh. Lanjut pada poin ke-6, pada masa transisi, secara perlahan perekonomian Indonesia mulai membaik. Pemerintah berhasil menekankan laju inflasi dan menstabilkan kebutuhan pokok nasional. Selain itu, nilai tukar rupiah mengalami penguatan walaupun nilainya tidak besar. Kemudian lanjut di poin ke-7, era reformasi hingga sekarang. Era ini dimulai ketika masa jabatan Presiden Abdur Rahman Wahid atau yang biasa kita sebut Gus Dur. Pada masa ini, Presiden Gus Dur memfokuskan kebijakan penguatan pada sektor usaha kecil menengah atau UKM, bantuan likuidasi Bank Indonesia atau BLBI. Pada awalnya, perekonomian Indonesia meningkat secara signifikan. Namun, seiring berjalannya waktu, hubungan IMF dengan Indonesia kurang baik
dikarenakan beberapa masalah dalam negeri, terutama tidak tuntasnya APBN 2001 yang tertunda pelaksanaannya. Hal tersebut menyebabkan IMF menunda pencairan bantuan kepada Indonesia, bahkan Bank Dunia juga mengancam akan menghentikan pinjaman baru. Karena hal tersebut, proses pemulihan ekonomi relatif lambat, serta besarnya beban pengeluaran pemerintah untuk pembayaran bunga utang dan subsidi. Setelah Presiden Gus Dur turun, Presiden Megawati naik menjadi presiden diangkat oleh MPR melalui sidang istimewa. Presiden Megawati mewarisi keadaan ekonomi yang terpuruk pada masa Presiden Abdurrahman Wahid. Oleh karena itu, Presiden Megawati kemudian membentuk kabinet gotong royong. Keberhasilan pemerintahan Presiden Megawati dalam membangun atau meningkatkan ekonomi Indonesia dengan ditandai rendahnya tingkat inflasi dan stabilnya cadangan devisa negara, serta dapat dilihat juga dari laju pertumbuhan PDB yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Tetapi hal tersebut tidak bertahan lama. Nilai tukar rupiah kemudian kembali menurun pada pertengahan tahun 2002 hingga 2003 dikarenakan menurunnya kinerja pemerintah serta masih banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Dan selanjutnya pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau Presiden ke-6, perekonomian pada masa Presiden SBY sangat berkembang pesat daripada tahun sebelumnya. Presiden SBY lebih menekankan pada pemerataan nasional dibandingkan mengejar pertumbuhan ekonomi. Menurut masyarakat, Presiden SBY telah berhasil membuat perekonomian Indonesia meningkat. Beliau membantu mengurangi angka kemiskinan, namun tak sedikit pula pada masa itu masyarakat yang mengatakan bahwa kurangnya pembangunan infrastruktur serta meningkatnya kasus-kasus korupsi dan kesenjangan sosial. Kemudian yang terakhir adalah Presiden Jokowi. Beliau dilantik pada tanggal 20 Oktober 2014. Pada masa pemerintahannya, beliau memiliki rancangan program yang disebut Nawacita. Program ini secara garis besar bertujuan untuk menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Menurut saya, sebenarnya sistem perekonomian Indonesia sudah sangat baik, hanya saja cara kerja atau realisasi dari sistem tersebut ataupun para pelaku ekonomi yang masih belum menerapkan secara baik dan benar. Melihat pengalaman-pengalaman perekonomian yang sudah berlalu, tentu saja kita banyak belajar mengenai kekurangan dan kelebihan suatu kebijakan yang digunakan pemerintah. Dengan begitu, sebagai pelaku ekonomi ataupun orang awam dapat menjadikan pengalaman tersebut sebagai tolak ukur dalam menjalankan suatu kebijakan ekonomi dalam pemerintahan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.